Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Sehat-sehat ya, dan itu yang ibu harapkan. Kalian selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting buat kita, agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, seperti mengerjakan pelajaran sekolah, itu adalah aktivitas baik kalau kita sehat. Nah, sebelum kita belajar tentang termokimia, kita ke bab baru, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan belajar tentang termokimia. Tentunya kalian bertanya nih, apa sebetulnya termokimia? Termokimia itu dalam sehari-hari bisa kalian lihat ya, seperti plester yang untuk penurun demam, kembang api, ataupun api unggun, dan juga setrika. Nah, itu adalah bagian dari ilmu kimia, termokimia. Nah, sebelum kita melanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran termokimia. Tujuan pembelajaran adalah: satu, menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Yang kedua, menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Kita mulai ya. Nah, apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, termo itu panas artinya. Kemudian kimia itu adalah reaksi kimia. Nah, lalu pengertian termokimia itu apa? Yaitu sebagai sistem dan lingkungan. Sekarang sistem dan lingkungan itu adalah sistem itu adalah sendiri adalah segala sesuatu yang kita amati. Nah, pada reaksi kimia terjadi reaktan dan produk. Jadi, kalau reaksi kimia itu yang sebelah kiri, kalau kalian dulu kelas 10 belajar tentang reaksi, itu yang sebelah kiri itu adalah reaktan. Nah, atau pereaksi. Nah, sebelah kanan hasil reaksi atau produk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan di sini. Ini adalah gambar air panas dalam botol. Kalau kita perhatikan, botol itu air panas yang ada dalam botol itu namanya sistem yang kita amatin. Nah, botolnya itu adalah pembatas antara sistem dan lingkungan. Nah, sekarang lingkungan itu apa? Lingkungan itu bisa udara, bisa tangan kita yang megang tadi, atau yang lainnya. Nah, jadi itu namanya sistem dan hubungan sistem dan lingkungan. Nah, sekarang kita umpamakan bahwa botol itu kita buka. Ketika kita buka, bukan saja air panas, tetapi ada uap air panas ya. Nah, kalau botol kita tutup, nah itu bisa air panasnya saja. Nah, begitu. Paham ya? Nah, sekarang hubungannya apa? Sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, lingkungan menerima kalor dari sistem. Apabila terjadi reaksi antara melepas kalor dan menerima kalor dalam reaksi kimia dalam keadaan konstan atau tetap, nah itu namanya entalpi. Nah, sekarang kalor atau Ki yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap disebut entalpi. Berarti hubungannya ada antara sistem dan lingkungan, di mana si sistem itu adalah melepaskan kalor ke lingkungan. Kalau lingkungan adalah menerima kalor dari sistem, ya. Nah, kemudian reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kita belajar eksoterm dulu. Reaksi eksoterm itu adalah contohnya pembakaran ya, kayu. Nah, perhatikan di sini. Nah, reaksi eksoterm ini kalau kita perhatikan grafiknya itu reaktan tuh lurus gitu ya, tetapi dia kemudian hasilnya produknya habis ya, ke bawah. Nah, kalau perhatikan tanda panah tuh merah. Nah, dia ke bawah ya, berarti dia tadinya lurus reaktan atau produknya, reaksinya, kemudian dia hasilnya produknya ada di bawah. Nah, berarti kalau seperti itu berarti delta H atau entalpinya adalah min, karena dia kurang. Nah, rumusnya bagaimana? Delta H sama dengan H produk dikurang A reaktan, atau entalpi produk lebih
kecil dari entalpi reaktan, ya. Nah, kemudian endoterm. Nah, endoterm ini kebalikan ya dari eksoterm, di mana reaksi itu reaktan itu lurus tetapi produknya tinggi. Nah, makanya di sini entalpinya adalah plus kalau endoterm. Nah, kemudian rumusnya produk dikurang reaktan. Nah, kemudian produk lebih besar daripada reaktan. Nah, itu reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kemudian jenis-jenis entalpi. Jenis-jenis entalpi itu adalah satu, entalpi pembentukan atau delta HF ya. Pembentukan itu delta HF. Jadi unsur atau standar tetap 1 mol senyawa, nggak boleh lebih. Nah, kalor yang menyertai pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar atau 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Nah, contohnya ini delta HF, ingat itu adalah pembentukan. Nah, kalau pembentukan itu artinya dibentuk dari unsur-unsur ya. Jadi unsur tambah unsur tambah unsur tambah unsur. Nah, itu jadi senyawa, itu namanya pembentukan. Ya, unsur C, unsur karbon ditambah hidrogen ditambah oksigen menjadi CH3OH ya. Jadi pembentukan karbon dan hidrogen dan oksigen menghasilkan itu namanya alkohol ya, CH3OH. Nah, entalpi hanya sama dengan min 239. Artinya apa kalau min tadi? Eksoterm, dia melepaskan, berarti eksoterm. Nah, kemudian yang kedua, entalpi penguraian atau delta HD. Ingat itu. Yaitu kalor yang menyertai pada penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi kebalikan dari pembentukan ya. Kalau penguraian, kalau tadi pembentukan unsur-unsur ditambah menjadi senyawa. Nah, kalau ini terbalik, lihat reaksinya. Reaksinya adalah kebalikan ya. Berarti metanol ini propanol ya, CH3 atau propanol, CH3OH. Berarti CH3OH dibentuk oleh C plus 2H plus O. Nah, itu dibentuk, berarti C itu CH3OH diuraikan, ada C-nya, ada H, ada O gitu ya. Kalau misalkan tadi delta HF itu adalah pembentukan. Jadi unsur tambah unsur tambah unsur senyawa. Nah, kalau ini senyawa ada menjadi unsur-unsur. Nah, itu penguraian ya, paham ya. Nah, entalpinya adalah plus. Kenapa? Karena dia menerima, artinya endoterm ya. Kemudian entalpi pembakaran delta Hc. Nah, ini sama, 1 mol zat adalah produk. Jadi kalor yang menyertai pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen dalam keadaan standar 25 derajat Celcius atau 1 atm. Nah, contohnya perhatikan, pembakaran selalu menghasilkan uap air. Nah, contohnya ini CH3H8 dibakar 5O oksigen menjadi uap air dan karbon dioksida. Nah, delta hanya min 2220 kJ. Nah, itu contohnya. Jadi ciri-ciri pembakaran adalah selalu menghasilkan air, selalu menghasilkan karbon dioksida dan air. Itu ciri-cirinya ya. Nah, kemudian terakhir entalpi netralisasi atau HM. Nah, di sini biasa pakai asam dan basa, memang garam plus 1 mol H2O. Nah, kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air dalam reaksi asam dan basa dalam keadaan standar 25 derajat Celcius 1 atm. Nah, contohnya lihat situ. HCl plus NaOH menjadi NaCl H2O. Dari balik HCl, kalau HCl menjadi NaOH pasti kebalik NaCl ya. Jadi H2O. Nah, entalpinya min 56,9, berarti dia eksoterm. Nah, kemudian ke contoh soal. Nah, kita belajar contoh soal. Tentukan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Nah, HF tadi apa ya? HF itu adalah entalpi pembentukan, ya. Nah, ingat,
kalau pembentukan tadi berarti unsur menjadi senyawa. Nah, diketahui senyawa tuh NH4Cl dengan entalpinya min 314,4. Bagaimana pembentukannya? Sekarang kalian yang hafalkan, yang perlu kalian ketahui bahwa ada atom diatomik ya. Jadi nih, jadi catatan ada 7 molekul diatomik yaitu H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 dan itu harus dihafal. Itu adalah diatomik, artinya gini loh, hanya 2, O-nya 2, N2 F2 Cl2 Br2. Nah itu namanya diatomik. Nah kalau untuk menjawab begini gimana dong? Nah berarti kalian lihat kalian perhatikan di sini ini pembentukan NH berarti N terdiri dari apa? NH4Cl terdiri dari apa aja? Ada N kan? N-nya diatomiknya berapa? N2. N2 tambah berapa? H2 tambah, oh ibu hapus dulu nih, kayaknya ke ini deh. Nah, N2 plus H2 plus Cl2 menjadi NH4Cl. Nah, sekarang kalau kita lihat NH4Cl itu N-nya ada berapa? N-nya ada berapa tuh? Lihat, N-nya 1 ya. Nah, kalau N1 di sini N-nya 2 sebelah kiri. Berarti biar 1 berarti dikali berapa? Kali setengah ya di sini. Berarti sini setengah. Nah, kemudian H2. H di situ ada di NH4Cl, H itu ada berapa? Ada 4. Berarti di sini H2 tinggal dikali 2. 2. Nah, Cl2 itu situ di NH4Cl ada berapa? 1. Berarti biar 1 berapa? Berarti sini setengah. Nah, tuh. Paham ya? Jadi, untuk mencapai pembentukan ini, untuk pembentukan HF itu kan delta HF itu pembentukan. Delta HF pembentukan NH4Cl. Berarti kalian harus ingat diatomiknya. N itu 2H2Cl2. Berarti biar dibentuk NH4Cl itu apa aja unsurnya? N plus H plus Cl. Nah, N itu ada 2. Nah, untuk dilihat di hasil reaksinya atau produknya, N-nya 1. Nah, di situ N2 berarti biar 1 dikali setengah. Plusnya H2 itu di situ H-nya double 4. Biar H2 itu tinggal kurang 2 kan, berarti kali 2. Nah, terus Cl-nya 2. Tapi di situ cuma 1. Nampak Cl kan 1. Cl. Berarti Cl-nya itu dikali setengah biar 1. Nah, begitu. Paham ya? Ibu anggap paham ini. Jadi, bagaimana isinya? Ya, itu jawaban yang tadi ya. Jadi biar mencapai ini, kalau kalian perhatikan nih, ini N-nya itu 1, H4Cl nya 1. Nah, sedangkan sebelah kiri N-nya 2. Nah, biar N-nya 1 sama dengan di sini, maka N yang di sini dikali setengah. Nah, begitu. Nah, sama juga demikian dengan perhatikan dengan H-nya. H di sini 2, di sini H4. Nah, biar sama berarti H itu kali 2, jadi sama-sama 4. Jadi dia biar sama sini 4, sini sama ya. Nah, gitu. Nah, Cl sekarang. Cl itu di sini 1. Sedangkan di sini Cl itu ada
2. Berarti biar 1 berarti dikali setengah ya, gitu. Paham ya? Gampang. Ini namanya pembentukan. Kalau penguraian dibalik. Kalau pembentukan kan biar menjadi NH4 tuh apa aja unsur yang ada. Nah, kalau pembentukan ini, kalau penguraian berarti dibalik. NH4Cl ada apa aja unsurnya gitu. Ya, paham ya? Ibu anggap ngerti loh, ini gampang ya. Paham ya untuk contoh soal ini. Nah, kemudian kalian bisa mengerjakan tugas di classroom, nanti kasih ke ibu lagi. Demikian anak-anak, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.